Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang kesenjangan ekonomi. Jadi, apa itu kesenjangan ekonomi? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Di sisi kiri, ini ada orang yang sangat sukses dengan membawa koper dan memakai jas. Dan di sebelah kanan, ini ada seorang yang kelihatannya pekerja keras dan pekerja fisik, yang mana dia hanya membawa sebuah tas yang cukup biasa saja penampilannya. Nah, perbedaan ini merupakan suatu kesenjangan yang mana ada gap atau jarak antara kehidupan orang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Mungkin dari ilustrasi berikut kita ke definisi. Oke, pengertian kesenjangan ekonomi. Pengertian simpelnya adalah kondisi ekonomi yang tidak seimbang yang terjadi pada masyarakat dilihat dari segi pendapatan. Jadi seperti yang kalian tahu sendiri, di daerah kalian juga mungkin ada orang yang penghasilannya sangat tinggi, ada orang yang penghasilannya biasa saja, dan mungkin juga ada orang yang penghasilannya sangat rendah. Nah, contoh-contoh seperti itu bisa disebut dengan kesenjangan ekonomi. Lalu, apa penyebab kesenjangan ekonomi? Penyebab kesenjangan ekonomi ada beberapa hal, yaitu kondisi demografi, pendidikan, pendapatan, pembangunan, dan lapangan kerja. Kita bahas kondisi demografi. Kondisi demografi yaitu kondisi yang berkaitan dengan dinamika penduduk, yang mana dalam konteks ini berfokus pada usia produktif dan tidak produktif. Ada data dari BPS yang mana memberikan data persentase penduduk usia produktif menurut pulau dalam bentuk persen. Di sini kita melihat persentase penduduk usia produktif yang paling tinggi adalah di Pulau Jawa, disusul Sumatera, lalu Sulawesi, dan disusul pulau-pulau lainnya. Jadi apa hubungannya kesenjangan ekonomi dengan kondisi demografi, atau di sini fokusnya adalah penduduk usia produktif. Nah, ketika di suatu daerah itu banyak orang yang berusia produktif dan banyak orang yang bekerja, maka ya pada daerah itulah distribusi atau tingkat pendapatan itu lebih tinggi daripada daerah yang memiliki usia produktif lebih rendah. Kita asumsikan dengan pendapatan yang sama rata, misalkan 10 juta. Jadi ketika usia produktif ini diasumsikan semuanya bekerja, maka distribusi pendapatan 56%, sekitar 56% ini berada di Pulau Jawa. Yang kedua disusul Sumatera, Sumatera, Sulawesi, dan seterusnya. Nah, itulah kaitannya. Yang kedua, kondisi pendidikan. Kita tahu kesenjangan pendidikan ini juga mempengaruhi kesenjangan ekonomi. Seperti yang kita lihat di layar, bahwasanya di sisi kiri ini ada sebuah gambar ruang sekolah, yang mana sekolah ini sangatlah bersih, banyak fasilitasnya, dan gurunya sangat profesional. Gambar yang sebelah kanan ini terlihat sangat berantakan sekali, mejanya juga sudah usang,
dan tidak terlalu banyak fasilitas yang terlihat. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwasanya perbedaan fasilitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia atau dalam tanda kutip pengajar yang berbeda menyebabkan kesenjangan ekonomi ke depannya. Kenapa? Kita tahu pendidikan adalah ujung tombak suatu negara ya, terutama dalam bidang pengetahuan dan literasi, terutama literasi tentang ekonomi. Ketika pendidikan ini kualitasnya rendah, maka ilmu pengetahuan yang diterima juga akan rendah. Dan ini berhubungan dengan sumber daya manusia yang akan diciptakan nanti. Dan apa yang terjadi sebaliknya ketika kondisi atau mutu atau sumber daya yang ada ini berkualitas, gurunya profesional, fasilitasnya lengkap, maka akan mempengaruhi sumber daya manusia ke depannya ini juga akan lebih baik daripada yang kondisi pendidikannya kurang bagus. Berikut ada jumlah atau persentase sekolah dasar menurut provinsi dan status sekolah tahun 2022-2023. Di sini dapat kita lihat bahwasanya sekolah dasar yang paling banyak adalah di provinsi Jawa Barat. Jadi yang mendominasi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini jumlah sekolahnya sangat besar dan sangat mendominasi. Maka kita tahu bahwasanya banyak di tataran pendidikan tinggi mahasiswa dari luar Jawa ini sangat banyak sekali. Maka itu juga mempengaruhi kondisi pendidikan di Pulau Jawa ini dan juga mempengaruhi kondisi pendidikan di luar Pulau Jawa. Kita kembali ke data, jumlah sekolah yang banyak ini menandakan bahwasanya di daerah ini, daerah yang jumlah sekolahnya banyak ini adalah daerah yang berpotensi menciptakan sumber daya manusia yang lebih banyak, juga berpotensi menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul. Kita di sini tidak mengatakan bahwasanya yang jumlah sekolahannya atau jumlah sekolah dasarnya sedikit ini tidak bisa atau tidak dapat menciptakan sumber daya yang unggul, tidak. Tetapi besar potensinya adalah ya tentu saja ketika banyak sekolah atau fasilitas pendidikan di daerah tersebut. Itu akan berpotensi lebih besar. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasanya di SD yang banyak ini atau sekolah yang banyak ya, kita ilustrasikan secara umum saja. Di sekolah yang banyak ini selalu lebih unggul daripada sekolah yang sedikit. Tidak, tapi potensinya saja lebih banyak. Begitu, karena mungkin juga tergantung pada fasilitas, pada profesionalitas pengajar dan sebagainya. Ini hanya data saja yang menunjukkan bahwasanya sekolah paling banyak adalah di daerah 3 provinsi tersebut, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, selanjutnya adalah pendapatan yang tidak merata. Kita melihat stereotip umum dulu, bahwasanya pada umumnya masyarakat di daerah perkotaan atau daerah industri akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di daerah perdesaan. Kenapa kira-kira? Perlu diketahui ketika kita berada di kota atau bekerja di kota, kebanyakan adalah di industri, pabrik, perusahaan, dan sebagainya. Yang mana
secara umum gajinya lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang ada di desa, seperti petani, buruh tani, dan sebagainya. Maka secara umum dikatakan bahwasanya masyarakat perkotaan memiliki kesempatan lebih tinggi atau upah yang lebih tinggi daripada masyarakat di daerah pedesaan. Oke, ini ada data dari BPS, yaitu perkembangan Gini rasio bulan Maret 2017 sampai 2023. Di sini digambarkan bahwasanya Gini rasio dari 8 tahun terakhir ya, di perkotaan ini cenderung mengalami peningkatan. Artinya apa? Ketika Gini rasio ini mengalami peningkatan, maka semakin tidak meratanya pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang ada di perkotaan. Jadi cara membaca Gini rasio adalah ketika rasio ini mendekati 0, maka semakin merata pendapatan di daerah tersebut. Dan ketika Gini rasio ini angkanya menjauhi 0 atau mendekati 1, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata. Jadi ada yang bilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu kalau ada suara seperti itu, berarti Gini rasio ini mendekati 1. Berbeda halnya dengan di pedesaan, ya walaupun terkenal dengan pendapatan yang rendah atau lebih rendah daripada di perkotaan, tetapi Gini rasionya ini cenderung mengalami penurunan atau mendekati 0. Maka kesimpulannya adalah pendapatan di pedesaan ini cenderung lebih merata daripada di perkotaan. Penyebab kesenjangan ekonomi selanjutnya adalah pembangunan yang tidak merata. Apabila pembangunan infrastruktur dilakukan dengan merata, maka masyarakat di setiap wilayah dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan efisien. Ini tipe. Tetapi permasalahannya adalah di negara kita ini negara kepulauan, yang mana terkadang ada yang daerah mudah dijangkau dan daerah yang sulit dijangkau. Di dalam buku informasi statistik infrastruktur PUPR tahun 2022 ini menyatakan bahwasanya nilai indeks kemahalan konstruksi atau IKK ini bermacam-macam. Jadi mulai dari warna yang terang nilainya ini lebih rendah, dan warna yang gelap ini nilainya lebih tinggi. Nah, semakin gelap gambar, maka nilai IKK-nya semakin tinggi. Apa kesimpulannya? Warnanya semakin gelap, maka indeks kemahalan konstruksi ini semakin tinggi. Jadi untuk menjangkau pembangunan di situ membutuhkan biaya yang sangat-sangat tinggi. Maka faktor yang menyebabkan pembangunan tidak merata adalah salah satunya indeks kemahalan konstruksi ini. Jadi semakin rendah indeks kemahalan konstruksi, berarti semakin mudah dijangkau dan semakin kecil biaya yang akan diperlukan untuk membangun di daerah tersebut. Maka sebesar apapun pembangunannya, tidak memerlukan anggaran yang cukup tebal untuk melakukan pembangunan tersebut, karena memang aksesnya mudah. Begitu juga sebaliknya. Ketika di daerah yang sulit dijangkau, apa yang terjadi? Ya biayanya lebih mahal. Kenapa? Membutuhkan alat atau transportasi yang lebih banyak. Makanya salah satu faktor pembangunan tidak merata adalah keterjangkauan atau indeks kemahalan konstruksi ini.
Oke, yang terakhir adalah kurangnya lapangan kerja. Kita tahu kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja, yang mana ketika lapangan kerja ini kurang dan masyarakat kita banyak, maka kesimpulannya ya banyak orang yang menganggur karena memang lapangan pekerjaannya terbatas. Ketika kita tarik ke arah pendidikan tadi, siklus mulai bersekolah sampai lulus ini siklusnya rata-rata seperti ini. Jadi masuk sekolah, kuliah dan sebagainya bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun, lulus, cari kerja. Begitu juga yang lain, sekolah, belajar, lulus, cari kerja. Sekolah, belajar, lulus, cari kerja, seperti itu terus. Maka tidak banyak ketika orang ini lulus dari pendidikan mau atau berusaha membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Oke, misal kalian setelah SMA ke kuliahan jurusan apapun itu, misal teknik ataupun pendidikan dan sebagainya, ya oke lah, implementasikan ilmu kalian untuk membuka pekerjaan. Misalkan kalau di pendidikan ya mengajari siswa yang ada di daerah kalian atau seperti apa, itu sudah membuka pekerjaan bagi kalian sendiri. Nanti ketika sudah banyak yang tahu, kalian juga akan merekrut beberapa teman kalian yang lain atau orang lain yang memang memiliki spesifikasi mengajar yang baik. Selanjutnya kita membahas tentang ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan distribusi pendapatan yang tidak merata antara individu satu dengan individu yang lain. Di sini ada pengertian menurut Bank Dunia bahwasanya ketimpangan pendapatan merupakan dimensi penting untuk mengukur kesejahteraan negara karena implikasinya pada kemampuan untuk mengurangi kemiskinan. Jadi ketimpangan pendapatan ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan negara dan mengurangi kemiskinan. Nah, untuk mengukurnya bagaimana? Yang pertama sudah kita bahas di awal, yaitu koefisien Gini yang merupakan ukuran dari distribusi pendapatan. Tadi ingat ya, semakin menjauhi nol semakin merata distribusi pendapatannya. Begitu juga sebaliknya, semakin menjauhi nol atau mendekati 1, maka semakin tidak merata distribusi pendapatan di daerah tersebut. Yang kedua, kurva Lorenz. Kurva ini menunjukkan hubungan antara persentase pendapatan dengan persentase penerimaan pendapatan selama kurun waktu tertentu. Cara membacanya sangat mudah, yaitu ketika kurva yang melengkung ini ketika semakin menjauhi garis diagonal, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata. Dan sebaliknya, ketika kurva semakin mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan semakin merata. Oke, ini ada contoh gambar kiri dan kanan. Sekilas kita dapat melihat bahwasanya gambar kanan ini kurvanya cenderung lebih jauh atau menjauhi garis diagonal daripada gambar kiri. Maka kesimpulannya adalah gambar kiri ini distribusi pendapatannya lebih merata daripada gambar yang kanan. Begitu cara bacanya sekilas. Yang terakhir kita ke solusi. Jadi sebelum menentukan solusi harus diidentifikasi dulu akar permasalahannya apa. Misal di sini akar permasalahannya pendidikan. Oke, fasilitas pendidikan kurang dan sebagainya. Maka solusinya adalah 1, meningkatkan pemerataan sumber daya pendidik. Jadi beberapa pendidik yang memang berkompeten
ini lebih ditugaskan di beberapa daerah yang memang belum memiliki sumber daya pendidik yang mumpuni. Yang kedua, memperbarui sistem pendidikan sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Kita tahu di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu tidak bisa disamaratakan bagaimana sistem yang berjalan di daerah tersebut. Maka sistem desentralisasi adalah kemungkinan suatu yang lebih baik untuk dijalankan ketimbang terpusat. Selanjutnya, menambah kesejahteraan guru yang ditugaskan ya. Ya, kita tahu mungkin saja kebanyakan sumber daya pendidik ini di Jawa, tetapi seperti pulau-pulau yang lain ini juga membutuhkan untuk pemerataan sumber daya pengajar. Maka calon pengajar yang akan ditempatkan dimanapun itu harus memiliki jaminan kesejahteraan yang baik tentunya. Selanjutnya, pendidikan yang mengedepankan karakter. Jadi karakter ini sangat penting ya. Adab, sopan santun dan sebagainya itu sangat-sangat penting. Karena sebelum ilmu pengetahuan itu ada tingkatan yang bernama karakter. Karakter ini sangat-sangatlah penting. Ketika ada orang sepintar apapun tapi karakternya tidak baik, maka juga akan lebih tidak dipercaya ya, ketimbang orang yang mungkin pengetahuannya ya bisa dikatakan bagus tetapi karakternya juga bagus. Yang terakhir, melindungi guru dalam bertindak positif. Kita tahu di beberapa sosial media ada beberapa ya memang agak lucu tetapi memang kasihan juga, di mana guru ini bertindak positif kepada siswa tapi malah dia yang berurusan dengan hukum. Nah, ini miris sekali. Semua orang sudah tahu bahwasanya pendidikan itu adalah ujung tombak di negara ini, yang menciptakan ekonom, menciptakan orang-orang yang sekarang berada di DPR, menciptakan polisi, TNI dan sebagainya. Itu kan kalau ditarik sejarahnya kan ya guru yang menciptakan itu. Bukan menciptakan ya, membantu, memfasilitasi cita-cita yang ingin diraih oleh siswanya. Maka perlindungan ini saya rasa sangat penting ya, menjadi solusi di bidang pendidikan. Dan ketika ada kesenjangan pembangunan, maka hal yang pertama dilakukan adalah membangun jalur distribusi yang diperlukan dulu. Agar apa? Agar pembangunan yang akan dilakukan ini dapat berjalan dengan lancar, dan ketika ada pembangunan susulan lagi, tidak memerlukan biaya yang cukup besar, terutama di tingkat kemahalan pembangunan tadi. Dan yang terakhir, kita ambil masalah tentang subsidi. Kita tahu subsidi ini memang tergolong penting juga, tapi harus mengedepankan pada masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu dan terutama sudah tidak produktif. Ketika produktif, usia-usia produktif diberikan subsidi ini bukanlah hal yang tepat, karena mereka masih bisa produktif, masih bisa kerja, masih bisa usaha, masih bisa bergerak secara luas. Mau kemanapun mereka cari usaha, pekerjaan, sebagaimana pekerjaan itu pun mereka tetap bisa, karena memang masih produktif. Tetapi kalau sudah tidak produktif, ya solusi subsidi ini mungkin saja adalah solusi yang baik juga. Oke, teman-teman. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.